Halo semuanya, pernah mikir nggak apa sih rahasia di balik panen padi yang melimpah ruah? Nah, kuncinya itu ada di pemupukan yang cerdas dan terukur. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar tuntas semua panduan praktisnya, langkah demi langkah. Langsung aja kita mulai. Ini nih pertanyaan besarnya kan, gimana caranya supaya sawah kita bisa ngasih hasil yang paling maksimal? Jawabannya itu bukan sulap, bukan sihir, tapi murni sains. Semuanya tentang sebuah strategi yang terukur untuk ngasih nutrisi yang pas di waktu yang paling pas. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari pondasinya dulu, yaitu prinsip 5 tepat. Terus kita lanjut ke 3 langkah utamanya, pemupukan dasar, susulan pertama, dan susulan kedua. Dan sebagai penutup, ada beberapa tips jitu dari para ahli biar hasilnya makin mantap. Sip, sebelum kita ngomongin soal kilogram dan jadwal, kita wajib banget paham fondasinya. Anggap aja ini sebagai pegangan utama yang bakal jadi penentu setiap keputusan pemupukan yang akan kita ambil nanti. Dan inilah dia 5 prinsip sakti yang dikenal sebagai 5 tepat. Ada tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat lokasi. Kalau kita bisa kuasai kelima hal ini, dijamin deh setiap butir pupuk yang kita tebar nggak akan ada yang sia-sia dan bakal bekerja super efektif. Baik, kita langsung masuk ke langkah praktis yang pertama ya, pupuk dasar. Coba bayangin, ini tuh kayak kita lagi nyiapin rumah yang penuh gizi buat benih padi kita, bahkan jauh sebelum mereka ditanam. Penting banget. Nah, untuk waktunya ini harus presisi. Pupuk dasar ini kita berikan kira-kira 1 minggu sebelum tanam. Kapan tepatnya? Pas pengolahan tanah yang terakhir. Tujuannya simpel, supaya pupuknya bisa benar-benar menyatu dengan tanah dan siap diserap nanti. Terus pupuknya apa? Untuk tahap awal ini kita cuma butuh 1 jagoan, SP36. Ini adalah sumber utama unsur fosfor. Dosisnya catat ya, 100 kg untuk setiap hektar lahan. Simple tapi perannya luar biasa penting. Nah, ini dia alasan kenapa kita pakai SP36. Pupuk ini punya sifat slow release. Maksudnya apa? Artinya dia melepaskan nutrisinya itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi kayak nyiapin bekal jangka panjang buat tanaman yang bakal selalu tersedia pas akar-akar muda padi mulai tumbuh. Oke, fondasi sudah siap. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua, pemupukan susulan yang pertama. Di tahap ini, tanaman padi kita udah mulai tumbuh. Jadi ini saatnya kita kasih suntikan nutrisi biar pertumbuhannya makin ngebut. Waktu emasnya adalah saat tanaman padi berumur 14 hari setelah tanam, atau disingkat 14 HST. Ini fase yang super krusial, di mana si padi lagi fokus-fokusnya membentuk daun-daun baru dan memperbanyak anakan. Di fase ini, menunya beda lagi. Kita pakai kombinasi 2 jenis pupuk. Yang pertama, ada urea sebanyak 150 kg, dan yang kedua, pupuk majemuk NPK 15-15-15 sebanyak 100 kg per hektarnya. Duet maut ini bakal ngasih nutrisi yang super lengkap. Jadi, tujuannya apa sih di tahap ini? Tepat sekali, kita mau dorong pertumbuhan daunnya biar rimbun dan subur, dan yang paling penting, memaksimalkan jumlah anakan yang produktif. Harus diingat, makin banyak anakan, ya makin besar potensi panen kita nantinya. Dan ini dia langkah ketiga, babak penentuan. Pemupukan susulan kedua ini bisa dibilang jadi kunci yang bakal menentukan seberapa bernas, seberapa berat, dan seberapa berkualitas bulir-bulir padi kita pas panen nanti. Jangan sampai kelewat. Timingnya adalah saat tanaman berumur 35 hari setelah tanam. Petani sering menyebut fase ini sebagai fase bunting atau primordia. Ini adalah momen ajaib saat tanaman mulai membentuk calon malai di dalam batangnya. Coba perhatikan baik-baik resepnya. Kita masih pakai urea dan NPK, tapi lihat deh dosis NPK-nya kita naikin jadi 150 kilo. Dan ada tambahan pemain baru yang penting banget, yaitu pupuk KCl sebanyak 50 kg. Ini untuk memasok unsur kalium yang krusial banget di fase ini. Terus hasilnya apa? Nah, pemupukan di fase ini punya 3 manfaat utama. Pertama, memaksimalkan pengisian setiap bulir padi. Kedua, meningkatkan jumlah total bulir padi per malai. Dan ketiga, ini juga penting, memperkuat batang tanaman biar nggak gampang roboh kena angin atau hujan. Nah, ini dia tips dari lapangan yang harganya mahal banget. Selalu usahakan pemupukan itu dilakukan pas kondisi tanah lagi macak-macak. Artinya, tanahnya basah, sedikit berair, tapi nggak sampai tergenang banjir.
Kenapa? Biar pupuknya cepat larut dan langsung diserap akar, bukan malah hilang ke bawah air. Oke, 3 langkah utama tadi sudah kita kuasai. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi nih. Sekarang kita masuk ke beberapa tips tambahan yang lebih presisi, yang bisa bikin hasil panen Anda naik kelas ke level berikutnya. Ada 3 poin penting di sini. Pertama, coba deh gunakan bagan warna daun atau BWD. Alat sederhana ini bantu kita nentuin dosis urea biar lebih pas, nggak kurang dan nggak berlebihan. Kedua, waktu pemupukan terbaik itu pagi hari antara jam 8 sampai jam 10. Kalau nggak sempat, sore hari juga boleh jadi alternatif. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya kembali ke Anda. Sudah siapkah sawah Anda untuk menghasilkan panen terbaiknya? Dengan fondasi 5 tepat dan 3 langkah pemupukan yang sudah kita bahas, panen melimpah dan berkualitas itu bukan lagi sekedar harapan, tapi sebuah hasil yang bisa kita rencanakan.